ketika petugas datang ke rumah ke rumah masyarakat itu, yang dicek itu apa sih gitu? Karena memilih itu adalah hak masyarakat. Tetapi kewajiban kita sebagai penyelenggara, pokoknya semua ruang kita manfaatkan agar apa? Saat ini saya sedang berada di salah satu kawasan yang ada di Kabupaten Lombok Utara, tepatnya di Desa Senaru. Desa ini merupakan salah satu desa wisata yang dimana banyak dikunjungi oleh para wisatawan tepatnya. Dan seperti biasanya jalan-jalan kita masih dengan tema ngopi, ngobrol seputar pemilu dan pemilihan. Halo. Sehat Pak? Sehat-sehat. Oke, alhamdulillah lagi lihat-lihat nih rupanya Pak. Iya, ternyata indah juga nih. Iya, udah lama nggak kesini Pak ya? Yuk kelep ya. Oke teman pemilih, saat ini saya sedang bersama dengan Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Suhardi Suud. Nah, seperti biasanya Pak, kalau kita jalan-jalan kan ada tema ngopinya nih Pak. Ngobrol seputar pemilu dan pemilihan. Nah, sekarang kita hari ini apa? Tema kita kebetulan di hari ini kan kita sudah di 2023 Pak ya. Artinya sebentar lagi akan masuk di 2024. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, tahapan yang sedang berjalan ini apa sih? Tahapan apa gitu Pak? Yang terbaru ya, adalah tahapan verifikasi administrasi bakal calon anggota DPD. Ya. Ini sedang berlangsung sampai dengan tanggal 1 Februari. Ini yang sedang dikerjakan oleh teman-teman di KPU Kabupaten Kota. Karena ini menyangkut nasib mereka, apakah bisa lolos ke fase berikutnya atau tidak. Ke verifikasi faktual. Kalau mereka bakal calon ini lolos dan memenuhi syarat dukungan minimal dan sebaran, maka dia akan lanjut ke fase berikutnya, verifikasi faktual. Selain itu juga sudah banyak tahapan yang sudah dilakukan. Yang beberapa waktu yang lalu yang sudah kita lakukan adalah rekrutmen badan ad hoc, PPK dan PPS Pak ya. Iya. Tapi menariknya PPK kita kemarin kita menggunakan CAT. Artinya ini bagi ruang bagi teman-teman muda, anak-anak muda untuk terlibat di dalam penyelenggaraan pemilu. Dan ini adalah model baru yang kita gunakan menggunakan aplikasi Siakba. Jadi kalau lolos fase dasar, pengetahuan dasar tentang pemilu, baru kemudian diwawancara oleh komisioner KPU Kabupaten Kota. Dan itu alhamdulillah sudah dilantik semua. Ada yang PPK, yang terbaru ini adalah PPS. Sekali lagi kita juga akan merekrut Pantarlih yang akan menjadi motor untuk melakukan pemutakhiran data pemilih persiapan pemilu 2024. Oke, Pantarlih itu apa sih Pak? Kalau boleh tahu, mungkin teman pemilih juga penasaran apa sih Pantarlih itu? Panitia pemutakhiran data pemilih. Itu satu orang satu TPS. Dia berkewajiban untuk mendatangi satu TPS di satu wilayah di setiap desa, dan dia bertanggung jawab memastikan warga yang sudah memenuhi syarat itu terdaftar dalam daftar pemilih. Itu dia datang door to door. Ini yang perlu kita bekali kemampuan mereka untuk menjalankan tugas dengan baik. Dan itu akan dimulai pada tanggal 12 Februari. Berarti itu Pantarlih akan ada petugas yang datang ke rumah ya Pak ya? Ya. Itu ada petugas khususkah yang direkrut sama pihak KPU mungkin gitu Pak? Ya, itu akan ada petugas khusus yang direkrut oleh PPS atas nama KPU itu per TPS di wilayah desanya. Sekarang kan kita sudah melakukan pemetaan TPS setelah dilakukan sinkronisasi data pemilih oleh KPU RI dan Kemendagri. Ini sudah diturunkan, ini sedang dikerjakan oleh teman-teman di Kabupaten Kota. Alhamdulillah pemetaan TPS-nya sudah
dilakukan dan tinggal kita merekrut mereka. Oke, kalau boleh tahu ini Pak Antarlih ini door to door-nya ke rumah itu mulai kapan nih Pak? 12 Februari. 12 Februari ya, berarti sudah dalam waktu dekat ya. Jadi masyarakat tuh jadi tahu lah ya, jadi akan ada petugas yang datang ke rumah, jadi biar nggak kaget gitu masyarakatnya. Nah nanti sampai dikira lain-lain yang datang. Iya itu dia. Biasanya nanti kalau ada petugasnya dikira ada bagi sembako lah, macam lah seperti itu Pak biasanya. Ya saya kira itu yang menjadi tugas teman-teman PPS, PPK untuk diinformasikan ya. Masyarakat kita bisa lewat masjid, bisa lewat pertemuan warga, bisa lewat forum-forum lain, sehingga warga itu nggak kaget ini siapa, ngapain datang ke sini, kok nanya-nanya data kita misalnya, karena itu yang ditanyakan harus ngecek KTP, nah itu dia, ngecek KK untuk memastikan bahwa yang kita daftar itu adalah warga negara Indonesia. Jangan-jangan ada satu keluarga itu yang warga negara asing, nah itu nggak boleh kita kalau boleh lebih jelasnya Pak, ketika petugas datang ke rumah masyarakat itu, yang dicek itu apa sih gitu, atau yang ditanya itu apa, mengenai data apa, mungkin biar masyarakat lebih mempersiapkan diri. Sekarang mungkin kita sudah punya data dasar nih, data dasar tentang pemilih-pemilih kita, potensi pemilih kita yang ada di setiap TPS. Itu sudah dipetakan oleh teman-teman di kabupaten kota, KPU kabupaten kota. Nah tentu masyarakat harus mempersiapkan KTP elektroniknya, KK-nya, untuk memastikan bahwa nama itu pas nomor NIK-nya cocok dan alamatnya tepat. Karena jangan sampai di satu TPS itu nanti terpisah antara kepala keluarga dengan anaknya, dengan saudaranya. Nah, jadi semangatnya adalah kita bahwa satu keluarga itu satu TPS, kumpulnya di satu TPS. Itu ada batasan-batasan dusun, RT RW, dan itu jadi yang harus diselesaikan oleh teman-teman dari petugas coklit kita, dari petugas Pak Antarlih ya. Oke Pak, kayaknya menarik nih obrolan kita tentang pemilu dan pemilihan khususnya di Pak Antarlih ini Pak. Kita akan ngobrolin lebih lanjut, tapi kayaknya kita boleh bergeser Pak dari tempat ini. Ya lumayan bagus juga ke tempat selanjutnya. Yuk Pak. Ya, kita lihat dulu. Oke teman pemilih, sekarang kita sudah bergeser lokasinya, masih di seputaran daerah Senaru, dan tadi kita sudah bersama Pak Ketua dan sampai saat ini juga Pak Ketua. Pak Ketua, tadi kita sudah membahas sampai di coklit ya Pak. Nah, kalau misalnya petugas Muntarlih datang ke rumah begitu Pak, misalnya kalau tidak terdata nih dalam pencocokan tadi, apakah masyarakat bisa proaktif memberikan tanggapan, mungkin masukan seperti itu Pak, bagaimana? Yang jelas di masa ini kan kita petugas Pantarlih akan mendatangi warga. Nah, tapi misalnya kalau warga tidak ketemu, kemudian nanti ada yang tidak sempat terdaftar selama coklit, yaitu yang kemudian kita juga ada ruang untuk mengakomodirnya. Apakah itu bisa nanti kita juga akan memetakan TPS, kita akan mengisi data-data yang ada, dan nanti juga akan kita umumkan ketika selesai coklit, dia menjadi draft DPS-nya diumumkan, nanti ya diumumkan bisa di kantor desa, juga di jalur online. Oh, ada online juga Pak ya? Iya dong. Oh, berarti masyarakat yang mungkin malas ke kantor desa bisa langsung lewat HP ya Pak ya, lewat mobile. Oh, berarti itu cek DPT online. Oh iya. Itu sudah berbasis per TPS. Tinggal masukkan NIK-nya, masukkan TPS-nya, atau masukkan desanya, lokasinya di mana, nanti akan kebaca kok. Oh iya, baik. Ini untuk mempermudah masyarakat untuk bisa mengecek DPT-nya. Jadi kalau datang ke kantor desa itu agak males mungkin ya. Biasanya kaum milenial yang mungkin yang agak-agak mager dikit gitu bisa lewat HP juga mungkin Pak ya. Iya dong. Atau masyarakat yang nggak punya HP juga bisa langsung mendatangi
kantor desa juga ya? Boleh. Oke. Pokoknya semua ruang kita manfaatkan agar apa? Agar partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih itu, kita harus daftarkan dulu mereka. Karena memilih itu adalah hak masyarakat. Tetapi kewajiban kita sebagai penyelenggara adalah mendaftarkan mereka untuk menjadi pemilih di pemilu 2024. Oke, jadi misalnya kalau mereka tidak terdaftar nih sebagai pemilih melalui cek online itu maupun dilihat di kantor desa, kok nama saya nggak ada ya? Nah, keluhannya itu ke mana nih Pak? Apakah ke KPU terdekat, kabupaten kota, atau di mana PPS atau PPK atau gimana Pak? Saya kira bisa secara langsung bisa. Dia berada di desa itu mungkin nggak lebih gampang, dia datang ke kantor desa. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa, tidak punya kesempatan karena dia mungkin berada di luar daerah atau di mana, ini bisa dicek online itu. Ada aplikasinya Pak ya? Sediakan ruang konfirmasi atau ruang ini ke setiap kabupaten kota, kabupaten kota untuk memproses kalau ada tanggapan masyarakat. Dan kita KPU ini punya banyak platform media sosial ya, bisa lewat situ juga bisa. Nanti kita akan buat semacam pengaduan loket pengaduan online masyarakat yang itu akan memudahkan masyarakat kita untuk pertama mengecek, yang kedua untuk memastikan bahwa dia bisa didaftarkan lagi kalau belum terdaftar. Oke, jadi dimudahkan lah Pak ya. Oke, rupanya Pak semakin panas nih hawanya. Kita minum dulu Pak. Oke, boleh. Enak sekali, mungkin karena kita berada di tempat yang indah, kopinya enak, terpadu. Iya, betul Pak. Suasana semangat kita menghadirkan pemilih yang lebih mutakhir, lebih terbaru dan bisa menjangkau semua elemen masyarakat yang memenuhi syarat. Nah, teman pemilih, kita sudah ada di sesi terakhir nih. Jadi untuk teman-teman pemilih, jadi rugi banget kalau tidak memanfaatkan momen ini yang sudah difasilitasi oleh KPU ya Pak ya. Jadi sekali lagi kita ingatkan untuk teman-teman pemilih untuk tetap aktif mengecek daftar pemilih, mungkin apakah sudah terdata atau belum melalui online sekali lagi, maupun ke kantor desa terdekat. Nanti ada aplikasinya sendiri, nanti teman-teman pemilih bisa ngecek melalui aplikasi ini. Terima kasih Pak Ketua untuk kesempatan obrolannya yang penting adalah bahwa pemilih itu harus datang ke 14 Februari. Iya, betul. Itu puncak kenapa kita mendaftar, kenapa kita harus mendatangi coklit ke rumah ke rumah. Ini memastikan dia terdaftar dan datang ke TPS pada hari 14 Februari pada pemilu tahun 2024. Ini hari bertepatan dengan hari kasih sayang ya Pak ya. Tapi kalau perspektif KPU ini hari kasih suara. Iya, betul sekali. Jadi dimanfaatkan sekali lagi untuk teman-teman pemilih, tidak ada alasan untuk nanti pada protes nih, kok saya tidak ada gitu daftar pemilih. Jadi mulai sekarang untuk proaktif ya. Oke, teman pemilih, terima kasih. Tetap pastikan untuk di Ngopi, ngobrol seputar pemilu dan pemilihan bersama Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Soehardi Soud. Dan saya Ayu Rinjani, terima kasih. Sampai jumpa.